berjalan dalam firman-Mu, hatiku Shalom God Lovers, senang berjumpa kembali dalam program Rest in God pada malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Nah, setelah saudara melewati kesibukan sepanjang hari ini, saya percaya Anda seringkali merasakan keletihan di dalam jiwa Anda dan Anda mempunyai beban yang tidak ringan. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa saudara. Tuhan yang baik, terima kasih buat program Rest in God pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, pertolongan buat kami yang berbeban berat, terutama di dalam kami menghadapi kehidupan rumah tangga kami, pernikahan kami, dan juga kehidupan keluarga kami. Engkau yang memberikan jawaban melalui program pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada waktu yang lalu saya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat kita punya pernikahan, kita punya cinta itu bisa padam. Hal yang pertama adalah saudara tahu apapun yang kita miliki dalam hidup ini itu bisa mendatangkan kebosanan. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti kuncinya bagaimana caranya supaya kita tidak bosan dengan pasangan kita yang kita nikahi sampai mati. Ya. Dan yang kedua, pertengkaran yang tidak diselesaikan itu bisa memadamkan api cinta dalam diri kita. Yang ketiga, saudara ya harus mengerti bahwa seringkali kita membawa konsep-konsep pemikiran yang berbeda dengan jalan kebenaran begitu. Contohnya begini, ya dong wajar saja setelah saya memiliki si dia, pasangan saya, ya sekarang kan orientasi kehidupan saya adalah dalam 4 tahun ke depan saya harus mempunyai kedudukan, karier yang baik. Jadi saya menganggap bahwa pernikahan saya atau pasangan saya atau keluarga saya itu tidak lagi menjadi prioritas pertama. Tapi bagaimana saya mengejar karier saya. Sebab saya ingat sekali ada seorang wanita mengatakan begini kepada calon pasangannya pada waktu mereka mau menikah. Apakah Mas setuju kalau nanti kita menikah saya harus mementingkan karier saya. Jadi saya tidak bisa selalu mendampingi kamu. Sang calon bertanya begini kepada calon istrinya. Kalau kamu disuruh memilih karier kamu dan pernikahan kamu, mana yang kamu pilih? Oh ya dong, saya kan sudah meniti karier sekian lama dari sebelum saya mengenal kamu. Dan seandainya saya harus memilih antara kamu dengan karier saya, ya saya pasti akan mengutamakan karier. Bukan berarti keluarga saya nggak penting, pernikahan saya nggak penting, penting juga. Tetapi saya tetap akan memilih. Itu yang saya ingin Anda mengerti. Nah itu yang saya bilang tadi saudara-saudara. Ada banyak orang hidup dengan pemikirannya sendiri. Tidak menyelaraskan dengan apa itu namanya konsep pemikirannya Allah. Nah sekarang saya ingin masuk bagaimana caranya supaya cinta yang padam itu bisa digairahkan kembali atau bisa berapi-api seperti pada waktu kita pertama sekali menjumpai pasangan kita. Hal yang pertama, saudara harus menyadari ya bahwa pernikahan ini tidak baik. Karena ada banyak orang yang sakit tapi tidak mau jujur. Yakobus 5 mengatakan kalau Anda tidak terbuka, keterbukaan itu adalah modal atau awal daripada pemulihan.
Jadi kalau saudara menyadari bahwa rumah tangga saudara itu sudah dalam keadaan yang betul-betul mengalami penurunan, ya, tidak lagi ada surga, tidak lagi ada kebahagiaan. Yang ada adalah kalau kita pulang rasanya malas. Ada loh pasangan yang sengaja berangkat di pagi hari sebelum pasangannya bangun dan pulang tatkala pasangannya sudah tidur. Kenapa? Karena dia malas bertemu dengan pasangannya. Pernikahannya itu sudah seperti neraka. Nah, kalau saudara menyadari bahwa pernikahan saudara itu sudah di ujung tanduk dan saudara merasa perlu untuk segera memperbaiki. Nah, ini adalah tindakan pertama, kesadaran untuk saudara mencari pertolongan, untuk saudara mau diperbaiki. Karena kalau saudara tidak mempunyai sebuah kesadaran seperti begini, ya susah. Ada banyak orang yang sakit baru datang ke dokter setelah terlambat. Jadi tidak punya sebuah peringatan dini begitu, tidak ada alarmnya begitu. Itu bahaya, tiba-tiba jatuh begitu saja. Ada banyak orang sudah terlambat begitu, tiba-tiba sang pasangannya mengatakan saya sudah tidak mau lagi meneruskan. Ya. Jadi sekali lagi, orang menikah itu harus dua-duanya mempunyai keinginan, ya, goodwill untuk mempunyai pernikahan yang sukses sampai maut memisahkan mereka berdua atau sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk menyukseskan pernikahan kita, pada waktu ada kesusahan di tengah jalan pasti akan hancur dengan sendirinya. Yang kedua, perlu menemukan. Jadi kalau kita mempunyai persoalan dalam keluarga, istilah saya di dalam counseling, jangan hanya membabat buah, membabat ranting, membabat dahan. Karena kalau cuma dipotong buahnya saja, dipotong ranting, dipotong dahannya saja, kan pasti akan tumbuh tunas yang baru. Karena akar permasalahannya itu bukan di situ, bukan sesuatu yang terlihat. Saya juga tidak suka menyuruh orang untuk berubah. Percuma kalau orang berubah secara penampilan saja, secara perilaku saja, tetapi dalam hatinya tidak punya kesadaran bahwa permasalahannya itu apa, akarnya itu apa. Percayalah nanti dia akan kembali. Ya, jadi nasihat saya yang kedua adalah mencari tahu apa yang menjadi penyebab permasalahan. Apakah itu dari faktor manusia, apakah itu dari masalah pertengkaran, apakah itu dari pola pikir yang salah tadi. Kenapa saya bilang salah? Loh, dia punya prinsip yang salah, dia bilang bahwa keluarga itu nomor 2, nomor 1 adalah karier dulu. Toh ujung-ujungnya kalau saya punya uang banyak kan yang bahagia adalah keluarga. Anda berpikir bahwa keluarga Anda itu dinilai dengan uang yang banyak. Ya, salah sekali. Nah, hal yang ketiga adalah saudara dengan cara mengasihi pasangan saudara. Kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Jadi di dalam pernikahan ada 2 hal yang paling penting. Love and respect. Cinta dan penghormatan, penghargaan. Nah, saudara-saudara coba hal yang sangat praktis sekali. Apakah saudara sering kali mengatakan pada pasangan saudara, I love you. Pada saat mau berangkat kerja atau saat mau berpisah, Anda memberikan pelukan, Anda memberikan penghargaan dengan kata-kata, aku tuh kalau gak ada kamu setengah mati, aku bersyukur sekali. Tuhan telah memberikan pendamping dalam hidupku yang luar biasa seperti kamu. Pernahkah kata-kata itu diucapkan? Ada seorang yang pernah mengatakan kepada cintanya, kepada istrinya, ini dia bercanda saja, dia bilang begini ya, dalam kepercayaan Kristen tidak ada seperti begini. Dia bilang kalau seandainya hidup ini akan terjadi dilahirkan kembali begitu. Dalam kehidupan yang selanjutnya, saya akan tetap memilih kamu menjadi pasangan hidup saya. Bahkan saya merasa menyesal karena saya menikahi kamu setelah usia saya 30 tahun dan usia kamu 28 tahun. Kalau saya bisa mengulangi hidup, saya akan menikah lebih awal pada umur 20 tahun atau 21 tahun dan saya akan tetap memilih kamu. Wow, itu kata-kata yang indah.
Ya, yang saudara pikir dalam prinsip itu ngapain sih? Kampungan banget sih, norak banget sih, nggak perlu ya ngomong kayak begitu. Nah itu yang saya bilang, pola pikir yang salah. Yang seharusnya saudara belajar memberikan kata-kata yang baik. Hendaklah kata-katamu, kata Rasul Paulus, ya, dimasinkan dengan garam, sehingga orang yang mendengar itu dibangunkan. Jadi penting sekali saudara mengatur kata-kata, memikirkan kata-kata apa yang akan dikeluarkan, mempertimbangkan apakah kata-kata itu bisa membangun atau malah melukai, menjatuhkan. Nah ini kadang-kala kita kalau bicara itu asal keluar aja. Nah di dalam perkawinan ya saudara perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama bahwa pernikahan itu bukan masalah perasaan. Tadi saya sudah bilang, ya pada episode yang lalu saya sudah bilang, bahwa manusia itu kalau berpegang pada perasaan yang naik turun, ya perasaan itu kata kitab Yeremia nggak bisa dipegang, dia up and down. Nah perasaan itu bisa menjadi bosan, ya karena sering bertemu dengan pasangan yang sama, bertahun-tahun, itu bisa timbul rasa bosan, itu manusianya kita. Tapi pernikahan itu tidak boleh dibangun berdasarkan perasaan, tapi dibangun berdasarkan komitmen, perjanjian yang pernah saudara ucapkan. Aku menikahi kamu sampai maut memisahkan kita berdua. Apapun yang terjadi, susah atau senang, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, saya akan tetap setia kepada engkau sampai maut memisahkan kita berdua. Nah itu pernikahan, itu komitmen. Jadi pernikahan itu bukan perasaan yang naik turun, tapi pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup yang harus kita pegang. Bolehkah kita menikah lagi? Boleh. Tapi dengan syarat, pasanganmu harus meninggal dunia. Tapi sebelum pasanganmu meninggal dunia, engkau tidak boleh bercerai atau menikah kembali. Yang kedua, di dalam perkawinan yang paling penting itu adalah berkomunikasi. Dalam kitab Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka coba menutupi diri mereka dengan daun ara. Yang tadinya mereka berdua telanjang, tidak ada yang tertutup, mereka saling terbuka, tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai menyembunyikan diri. Ada loh suami yang menulis nama pacar gelapnya Nancy dengan sebutan Benyamin. Sehingga satu hari istrinya juga menaruh gula di kotak yang bernama garam dan menaruh garam di kotak yang bernama gula. Satu hari tatkala suaminya mau membuat teh manis, dia mengambil gula yang isinya garam. Wah dia komplain, kenapa kok tehnya rasanya asin? Dan ternyata kotak gulamu itu isinya garam. Istrinya menjawab dengan ringan, ya kamu juga sama kan? Teman perempuanmu kamu tulis di buku teleponmu dengan nama Benyamin. Jadi sudah terbiasa ada dusta. Nah, komunikasi ini harus dibangun di atas dasar kejujuran, di atas dasar keterbukaan. Yang ketiga, pernikahan itu butuh yang namanya kompromi. Kita tidak bisa mau menang-menang sendiri gitu. Mempertahankan pendapat kita. Dan kita tidak mau disalahkan. Dan kita menganggap bahwa pendapat kita adalah yang lebih benar. Di dalam pernikahan, saya harus belajar melayani pasangan saya. Sekalipun saya tidak menyukai cara atau keputusan istri saya atau suami saya. Nah, pernikahan itu bukan untuk saudara menjadi orang yang terlihat benar sementara saudara bisa menjatuhkan atau menganggap istrimu itu adalah orang yang tidak benar. Pernikahan itu justru saudara harus mempunyai maklum yang sangat besar.
Saudara harus menjadi orang dewasa. Saya tanya loh, apakah Tuhan itu tidak maklum melihat kebodohan dan kebejatan kita, dosa kita? Dia seringkali harus terus mengampuni kita loh. Tetap menerima kita apa adanya. Dan kadang-kala dia membiarkan kita untuk melakukan kesalahan. Dia maklum untuk kebodohan kita. Masa tatkala pasangan kita melakukan sedikit kesalahan, kita harus menyakiti dia dengan kata-kata yang keras? Itu namanya kita tidak kompromi, kita tidak fleksibel, kita tidak maklum gitu. Lihat kesalahan kecil, mungkin dosanya lebih besar kita. Ya, tetapi hanya melihat kesalahan pasangan kita yang kecil, kita sudah membabit, sudah menghabisi pasangan kita. Nah, ini membuat pernikahan kita juga menjadi hancur. Nah, saya berharap beberapa hal yang saya ketengahkan pada malam hari ini bisa menyadarkan tiap-tiap kita. Pada episode yang selanjutnya saya akan lanjutkan bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami telah belajar bagaimana caranya supaya kami bisa menggairahkan hidup pernikahan kami, cinta kami yang sudah mulai padam. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengalami sebuah kesadaran dan juga tindakan untuk memperbaiki pernikahan kami yang mulai kelihatan runtuh ya Tuhan Yesus dan tidak menyenangkan. Biarlah kami datang kepada Tuhan karena hanya Tuhan sendiri yang bisa menolong pernikahan kami supaya menjadi manis kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menjamah setiap pasangan yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, saudara, kalau Anda dan keluarga mungkin mengalami sebuah pergumulan dan membutuhkan dukungan doa dari kami, silakan hubungi nomor telepon yang tertera dan tim doa kami akan dengan sukacita mendoakan saudara. Dan bagi saudara yang diberkati melalui program ini, silakan memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9 mengatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hatiku siap.